Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'du, fa ya ikhwah rahmani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, telah memberikan nikmatan kepada kita semua hingga di hari Jumat malam Baitul Maghrib ini kita bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lugha Arabiyah, kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan kita membaca buku Tuhfatus Saniyah bi Syarhi Muqaddimah Jurumiyah karya dari itu mending dilepas enggak ada karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah taala. Baik. Lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Kita sampai di halaman 51. Masuk di tamrin latihan dari bab atau pembahasan tentang ya itu kemarin ya. Ya, niabatul ya anil kasrah, menggantikannya huruf ya dari tanda kasrah yang merupakan tanda dari i'rab. I'rab apa ini? Khafad. Ya. Jadi tanda khafad asalnya adalah kasrah. Nah, maka kemudian ada yang menggantikannya sebagai tanda cabang. Di antaranya adalah huruf ya. Sambil murojaah kita langsung masuk ke tamrinnya aja, latihan itu juga bisa gunakan untuk murojaah. Kalau musannif rahimahullah taala tamrinun latihan. Tamrinul awal yang pertama itu da kulla fi'lin. Jadi ini fi'lin, kalau kita baca suatu kata jenis isim, kok dia itu setelah dia itu ada huruf jar, ya, setelahnya kan ada min, maka kita jangan ragu-ragu tanwin aja. Ya, berarti dia, karena dia tidak ada kemungkinan mudhof, kan itu. Kalau isim kan ada kemungkinan mudhof. Nah, kapan itu mudhof? Kalau setelahnya ada isim yang lain, itu kemungkinan mudhof. Kalau seperti ini kulla fi'lin, yang mudhof kulanya mudhof, fi'lin mudhof ilaih, kemudian setelahnya huruf jar, maka fi'lin di tanwin. Jadi letakkanlah setiap fi'il minal af'alil atiyati, dari fi'il berikut ini. Ya, atiyah itu artinya apa? Yang datang, kan itu. Yang datang berikut ini, maksud gitu. Fi'il berikut ini. Fi jumlataini. Ya, dalam dua kalimat. Biha itu dengan cara atau dari sisi yakunu, keberadaan fi'il itu, ya, isimnya yakunu kembali ke fi'il, dengan cara keberadaan fi'il itu marfu'an, ya, adalah dirofakkan, fi ihdahuma, dalam salah satu dari keduanya, maksudnya adalah salah satu dari kedua jumlah kalimat. Kan ini suruh bikin dua kalimat, intinya gitu, suruh bikin dua kalimat. Nah, satu kalimat itu fiilnya marfu, dirofakkan, wa mansuban fil ukhra, dan satunya dinasabkan dalam kalimat yang satunya. Paham dengan pertanyaannya? Ya. Ya, jadi berikut ini tuh ada fiil. Nah, fiilnya itu satu fiil buat dua kalimat. Nah, satu kalimat fiilnya marfu, satu kalimat fiilnya
mansub. Ya. Kalau misalkan kerewetan bikin kalimat atau kelamaan, ya kita langsung aja fiilnya di i'rab aja. Ya, itu fiil-fiilnya berikutnya kita baca. Yang pertama apa itu bacanya? Yajri. Ya, yajri dari kata jara yajri. Nah, dia rafa'nya bagaimana itu? Seperti itu ya, yajri seperti itu. Nah, tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Nah, kenapa dhammah muqaddarah? Mu'tal akhir. Ya. Atau kalau dalam bahasa Jurumiyah atau Tufatus Saniyah itu yajri ya, marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Jadi langsung disebutkan muqaddarahnya di mana? Muqaddarahnya di atas huruf ya. Nah, kenapa muqaddarah? Mana amin duhuriha, telah melarang dari menampakkannya. Sebabnya apa? As-siqal. Ya, mana amin duhuriha as-siqal. Itu yajri. Ketika dia marfu. Satunya suruh mansub. Misalkan dikasih depannya lan, jadi lan yajriya. Ya, mansub. Fathahnya keluar, maka lan yajriya, yajriya mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Fathahnya zahirah. Karena kalau mu'tal akhir, fi'il mudhari yang mu'tal akhir, huruf terakhirnya itu huruf illah, nah, selain alif, maka dia fathahnya zahirah. Jadi dulu kalau kita belajar di buku Muyassar, itu kan mu'tal akhir kan ada 3. Mu'tal akhir wawu, mu'tal akhir ya, sama mu'tal akhir alif. Nah, kalau wawu contohnya yad'u. Nah, kalau ya yahdi, kalau ini yajri, sama aja tuh. Kalau alif yardo. Nah, kalau wawu sama ya dia mansub, maka fathahnya zahirah. Lan yad'uwa. Lan yahdiya, maka ini lan yajriya. Nah, kemudian fiil yang berikutnya yabni, sama ya, mu'tal akhir ya, ya, mu'tal akhir huruf ya. Berarti kalau marfu yabni dhammah muqaddarah mana min dzuriha siqal. Kemudian kalau mansub lan yabniya, keluar fathah zahirah. Ya, bana yabni apa? Membangun. Ya, bana yabni maksudnya binaan, bangunan. Bunyan sama. Kemudian berikutnya itu masuk yang mazid itu, yunadzifu. Yunadzifu itu sulasi mujarradnya kan nadzufa, itu bab 6. Nah, nadzufa apa? Nadzufah bersih. Ya. Karena ini menjadi fiil, itu biasanya pemakaiannya itu membersihkan, biasanya gitu. Membersihkan. Nah, kalau membersihkan dari sulasi mujarrad nadzufa itu kan bersih, lazim kan, dijadikan fiil mutaaddi, masukkan bab fa'ala yufa'ilu. Berarti nadzafa yunadzifu, artinya membersihkan, yang sering dipakai itu. Ya walaupun kita mau baca yanzufu juga boleh, artinya bersih itu aja. Ya, bersih itu. Bisa dibaca dua-duanya. Yang penting ini pembahasan adalah ini fiil mudhari. Yang penting itu. Kemudian kalau marfu berarti yunadzifu, marfunya dengan dhammah. Nah, dhammah zahirah karena dia sahih akhir, walam yattasil bi akhirih syai'un. Itu ngirabnya lengkap gitu. Jadi yunadzifu marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun li'annahu fi'lun mudhari'un sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalau mansub jelas juga menjadi lan yunadzifa. Lan yunadzifa. Kemudian berikutnya apa bacanya itu? Ya, menambah kosakata ya, diingat-ingat ya. Kosakata bahasa Arab itu diingat mufradan. Yarkabu. Rokiba yarkabu, fi'il madinya itu rokiba.
mudhari'nya yarkabu, artinya mengendarai. Yarkabu sama ya kalau marfu dengan dhammah, kalau mansub lan yarkaba. Kemudian yamkharu. Yamkharu itu kapal berlayar ya. Ya, berlayar itu. Yamkharu. Nah, rafa'nya, marfu'nya yamkharu, mansubnya lan yamkhara. Ya, jelas. Berikutnya yashrabu. Nah, syariba yashrabu. Ya. Jadi kita diantara cara nginget bab apa itu, ini yashribu atau yashrabu atau yashrubu. Nah, ya memang memperbanyak kosakata atau sering kita ambil dari Al-Quran kan juga ada sering itu. Kalau kita baca Quran fiil itu bisa tahu. Kalau di Al-Quran kan fiil amr sigonya, kulu washrobu kan itu, ishrobu, washrobu itu fiil amr. Nah kalau fiil amrnya ishrobu berarti fiil mudhari'nya yashrobu kan gitu. Nah, if'alu berarti yaf'alu. Marfu'nya yashrobu, mansubnya lan yashroba. Kemudian yang terakhir, fiil terakhir tudhi'u, menerangi. Dia itu cahaya, lentera. Ado'a yudhi'u, pakai hamzah ini menerangi. Ini akhirannya hamzah, bukan mu'tal, maka tetap zahirah. Dhammah zahirah, fathah zahirah, berarti tudhi'u lan tudhi'a. Hamzah itu akhirannya. Selesai latihan nomor 1. Latihan nomor 2, dha' kulla ismin minal asma'il atiyati. Letakkanlah setiap isim dari isim-isim berikut ini fi salasi jumalin, pada 3 kalimat. Nah, kalau ini isimnya selalu bikin 3 kalimat. Bihaitsu, dengan cara yakunu, keberadaan isim itu marfu'an fi ihdaha, dirafakkan pada salah satu darinya. Nyanya itu kembali ke ketiganya, salah satu dari ketiganya. 3 itu kan jamak, dihukumi muannas mufrad jadinya ha gitu. Fi ihdaha, boleh fi ihdaha, boleh fi ihdahunna juga boleh. Nah, yang sering dipakai kalau jamak taksir itu jumal kan tadi, salah satu jumal kan jamak taksir, maka pakai muannas mufrad ihdaha gitu. Berarti keberadaannya dirafakkan pada salah satu kalimat tersebut. Wa mansuban, dan dinasabkan fi tsaniyah, di kalimat yang kedua. Wa mahfudhan, dan dikhafatkan atau dijerkan fi tsalisah, pada kalimat yang ketiga. Jadi ada 3. Atau nanti gampangnya, intinya kita perhatikan aja gimana kalau dia marfu, gimana kalau dia mansub, dan gimana kalau dia mahfud atau majrur. Ini wadbit kulla dzalika bisyakl, dan ikatlah dengan aturan pada setiap isim-isim itu bisyakl, dengan tanda syakl atau harokat. Nah, kata yang pertama apa itu bacanya? Ya, gimana bacanya Pak antum? Waladuka, yang lain apa bacanya itu? Apa bacanya, nanti ketahuan artinya. Ini satu kata ini artinya bacanya gimana? Ini sering kita dengar ini. Waliduka, ya, walid. Ya. Siapa walid? Orang tua. Walid, ya. Waladaya lidu, isim fa'il ini walidun, isim maf'ulnya mauludun. Ini wawunya bukan waw yang artinya dan, asli ini waladaya lidu. Nah, kalau walid orang tua yaitu bapak kandung. Jadi kalau orang Arab sana kalau misalkan tanya bapak kandungmu, biasanya aina waliduk, biasanya gitu. Di mana bapak kandungmu? Aina waliduk. Nah, atau kita memperkenalkan, hada walidi, dia ini bapakku, bapak kandung. Tidak mengatakan hada abi, jarang itu, malah pakainya walidi, pakainya gitu, ayahku. Nah, ini waliduka. Ketika marfu berarti
waliduka dengan domah walidu, kanya tambahan itu. Walidu mudhof, ka itu domir, dia mudhofun ilaih. Jadi fokus ke kata walidu. Marfu walidu, mansub jadi walida. Ya, walida ka. Mahfudnya atau majrurnya jadi walidi ka, jangan ki, walidiki. Kanya kata boleh, kalau ki nanti jadinya kamu perempuan itu. Kalau ini kan kita tadi ka, ya walidika, berarti ayah kamu. Terus berikutnya yang kedua apa bacanya itu? Ikhwatu. Ya. Kalau tadi walid termasuk isim apa? Yang tunggal itu isim apa namanya? Isim mufrad. Nah, ikhwatuka termasuk isim apa? Bukan. Apa? Jamak taksir. Apa mufradnya? Akhun. Akhun. Ya, saudara. Mufradnya saudara. Akhun itu kalau isim mufrad. Akhun kalau dari jadi asmaul khamsah juga bisa menjadi akhuka, kan itu. Jadi akhun isim mufrad, akhuka asmaul khamsah. Nah, ini jamak taksirnya ikhwatun, mudhof menjadi ikhwatuka. Nah, ini taknya seperti itu karena dia nyambung dengan ka. Kalau dia tidak nyambung, taknya di akhiran, maka menjadi tak marbutoh. Nulisnya gitu. Ya, ikhwah. Ya, ikhwatun, taknya tak marbutoh. Tapi karena ini nyambung, dia di tengah kalimat, nulisnya taknya tak yang terbuka, maftuha atau mafsutah. Ya, ikhwatuka marfu. Ketika mansub menjadi ikhwataka, mahfud menjadi ikhwatika. Nah, itu kalau ngi'rabnya ya, yang tadi walidu, nah, walidu marfuun wa alamatu rafi dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, gitu. Li'annahu isim mufrad. Kalau ini ikhwatu marfuun wa alamatu rafi dhammah li'annahu jam'ut taksir. Nah, jadi taunya apa, perlunya kita tahu ini jenis isim apa itu untuk ngi'rab tadi. Untuk ngi'rab. Nah, kemudian tadi misalkan walidu itu kan dia li'annahu isim mufrad. Nah, kalau kita dengar kata isim mufrad itu biasanya tanwin. Nah, kalau ditanyakan, loh ini mana tanwinnya? Katanya isim mufrad. Harusnya kalau nggak tanwin tuh al-ismul ladzi la yansharif, harusnya kan gitu. Nah, maka jawabannya ini i'rabnya belum selesai. I'rabnya belum selesai. Lanjutannya apa? Wa huwa mudhof. Nah, kalimat wa huwa mudhof ini penting untuk menunjukkan hilangnya tanwin. Hilangnya tanwin karena kalau mudhof tanwinnya dibuang. Sama dengan ikhwatuka juga gitu. Ketika tadi akhirannya li'anahu jam'u taksir wa huwa mudhof. Wa mudhof. Ikhwatu, ikhwata, ikhwati. Asnanuka. Apa nih asnan? Jamak dari sinun. Gigi. Ya. Ini jamak taksir. Ya. Berarti sama dengan ikhwatu tadi jamak taksir. Ketika marfu asnanuka. Ketika mansub asnanaka. Ketika mahfud asnanika. Jadi kasrah. Berikutnya alkitabu. Nah, termasuk isim mufrad. Jadi kalau marfu alkitabu, kalau mansub alkitaba, kalau mahfud alkitabi. Kemudian alkitor. Apa artinya kitor? Kereta. Ya, kereta isim mufrad. Berarti kalau marfu al-qitaru, mansub al-qitara, mahfud al-qitari. Al-fakihatu. Fakihah. Apa fakihah? Buah. Ya, kalau buah-buahan jamak berarti fawakih. Ya. Fakihah mufrad jamaknya fawakihu. Fawakihu. Sihum dal jumu sama takjir itu. Ya, al-fakihatu isim mufrad ya. Kalau marfu dhammah, mansubnya al-fakihata. Kalau mahfud al-fakihati. Al-ummu ibu isim mufrad sama al-ummu, al-umma, al-ummi. Ya, dhammah, fathah, kasrah. Al-asdiqa'u
Ya, ada alif lam. Al-asdiqa'u ini jamak taksir, maka dhammah, fathah, kasrah. Al-asdiqa'u, al-asdiqa'a, al-asdiqa'i. Nah, berikutnya beda lagi. Atilmi dzani termasuk isim musanna. Berarti kalau marfu at-tilmi dzani, kalau mansub at-tilmi dzaini. Jadi ya. Ya. Jadi kalau rafa tandanya alif, kalau nasab tandanya ya. Al-tilmizaini, kalau mahfud ya lagi, tilmizaini. Berikutnya rajulani musanna lagi. Berarti rajulani mansubnya rajulaini, mahfud rajulaini. Kemudian al-jundiyu, ini isim mufrad, seorang tentara. Masdar sinai karena nyambung ke ya itu ya. Ini isim mufrad kategorinya. Maka al-jundiyu, al-jundiya, al-jundiyi. Ya. Nah, ini bedanya dengan isim mankus apa? Nah, kok ini al-jundiyu ada dhammahnya. Kalau isim mankus misalkan ada i, kok enggak ada iu. Bedanya kalau isim mankus itu definisinya dia diakhiri dengan ya lazimah. Ya lazimah itu artinya tuh ya milik dia sendiri asli. Memang lazim punya dia sendiri. Ya yang tetap milik dia sendiri. Tapi kalau ini ya-nya itu tambahan, ya nisbah. Huruf aslinya itu cuma sampai dal, jundu. Aslinya itu al-jundu. Ya, al-jundu itu tentara ya. Al-jundi itu satu orangnya, person-personnya. Personalnya itu al-jundi. Nah, ini ada ya-nya namanya. Ya nisbah itu. Atau masdarnya masdar sinai. Maka kalau masdar sinai seperti ini, dia bukan isim mankus. Bukan isim mankus. Seperti nama-nama nisbah, misalkan al-Bukhari itu al-Bukhariyu. Al-Bukhariyu bisa di dhammah, bukan isim mankus. Ya. Dan lainnya at-Tirmidziyu, nah itu bisa di dhammah. Ya, dia dhammah, fathah, kasrah ya, al-jundiyu, al-jundiya, al-jundiyi. Kemudian al-fatatu, apa artinya al-fatatu? Pemudi. Perempuan ganti i, pemudi. Nah. Isim mufrad ya, berarti al-fatatu, al-fatata, al-fatati. Nah, ini taknya tertutup, jadi dia isim mufrad. Kalau taknya terbuka, nah itu mencurigakan, bisa jamak muannats salim. Nah, tapi ini isim mufrad karena memang al-fatatu itu isim mufrad, jamaknya apa? Al-fatayatu. Alifnya ganti ya. Alifnya yang panjang ganti ya, kemudian ditambahi alif lagi dan tak yang terbuka sebagai pengganti tak marbutah. Ini isim mufrad, maka marfu al-fatatu, mansub al-fatata, mahfud al-fatati. Nah, berikutnya beda lagi. Akhuka termasuk asmaul khamsah, maka marfu dengan wawu, mansubnya menjadi akhaka dengan alif, menjadi mahfudnya menjadi akhika dengan ya. Nah, masantum. Sadiquka isim mufrad, sadiku temanmu. Sadiku kan. Berarti sadiquka, sadiqaka, sadiqika. Kalau sudah kita cepat aja. Ini udah semua kayaknya ini. Al-jundiyani musanna. Ya, berarti al-jundiyani, al-jundiyaini, al-jundiyaini lagi. Jadi alif ya ya. Nah, ini jamaknya tadi al-fatayan. Ini musanna, musannanya dari al-fatatu. Nah, al-fatayani, al-fatayaini, al-fatayaini lagi. Nah, ini musanna. Kemudian at-tajiru isim mufrad, seorang pedagang ya. At-tajiru, at-tajiru, at-tajiri. Al-wardu isim mufrad. Apa wardu? Bukan. Wardah itu maknanya itu. Bunga, mawar. Al-wardu. Ya. Atau kalau warna itu pink gitu. Kalau warna biasanya al-wardi, pakai ya nisbah. Ini apa, bunga mawar. Al-wardu, al-warda, al-wardi. Kemudian an-nailu.
Ini bisa artinya sungai, nama sungai Nil, atau bisa kalau dia masdar nailan, nailun, nailin itu artinya meraih. Tergantung konteksnya. Ini diartikan sungai aja, sungai Nil. Berarti an-nailu ada alif lam kan? An-nailu, an-naila, an-naili isim mufrad. Kategorinya isim mufrad. Kemudian al-istihmam. Al-istihmamu ini sering digunakan artinya apa? Mandi. Kenapa diartikan mandi? Karena menggunakan hamam. Hamam itu apa? Kamar mandi. Jadi istihmam itu wazan istif'al. Menggunakan. Itu bisa diterjemah apa? Ada faedahnya itu menggunakan hamam, kamar mandi. Jadi ini isim mufrad. Dia masdar tapi isim mufrad. Jadi al-istihmamu, al-istihmama, al-istihmami. Kemudian an-nasyatu, kegiatan atau acara, kegiatan ya. Nah, isim mufrad berarti an-nasyatu, an-nasyata, an-nasyati. Al-muhmilu isim mufrad. Kalau muhmil berarti isim fa'il, berarti orang yang melalaikan. Kalau muhmal isim maf'ul yang dilalaikan. Ini sama-sama yang penting dia isim mufrad. Fokusnya itu kalau kita mau cari tahu tanda i'rabnya itu kita harus tahu jenis isimnya itu tadi. Yang sudah kita pernah simpulkan ya, ada isim mufrad, kemudian musanna ya. Isim mufrad itu ada yang isim mufrad munsharif dan ada yang isim mufrad yang ghairu munsharif. Kalau di apa? Ajrumiyah Ma'tufatus Sana kan gitu. Jadi munsharif itu bisa dari isim mufrad sama nanti bisa dari jamak taksir. Kemudian musanna, kemudian jamak ada 3, jamak taksir, mudzakkar salim sama muannas salim, kemudian asmaul khamsah ya. Kemudian berikutnya satu lagi ini al muhazzabatu jamak muannas salim, para wanita yang terdidik dengan adab, muhadzabat. Berarti marfu'nya apa ini baru ini ya isim jamak muannas salim. Marfu'nya al muhadzabatu. Mansubnya al muhadzabati ya, bukan fathah ya. Nah, jadi kalau jamak muannas salim dhammah kasrah. Al muhadzabati. Mahfudnya juga al muhadzabati. Nah, selesai untuk latihannya. Berikutnya as'ilah ini untuk merojaah ini. Kalau latihan ini umum tadi tidak berkaitan dengan kemarin ini, tidak berkaitan dengan ya ya. Kalau tamrin gitu. Kalau as'ilah ini yang baru berkaitan dengan ya. Merojaah. Ma hiya al-mawadi'u allati takunul ya'u fiha alamatan ala khafdil ismi. Apa mahiyya itu diartikan apa gitu aja. Al mawadi'u tempat-tempat alati yang takunul ya'u keberadaan huruf ya itu fiha di dalam tempat-tempat tersebut alamatan adalah sebagai tanda ala khafdil ismi atas khafadnya isim. Ya, pada berapa tempat? Ya 3. Apa saja? Ya, ini pada apa tadi? Khafad. Ya, asmaul khamsah, musanna sama jamak mudzakkar salim. Nah. Kemudian mal farqu, apa perbedaan bainal musanna antara isim musanna wa jam'il mudzakkar dan isim jamak mudzakkar salim fi halil khafdi, dalam keadaan khafad. Nah, kita bayangkan contohnya aja. Contohnya misalkan al-muslimu atau muslimun musananya ketika keadaan apa? Khafad. Berarti muslimaini. Nah, kalau jamak mudzakkar salim muslimina. Sama-sama khafad. Nah, ini apa bedanya gitu loh. Kalau kemarin sudah ada kalimatnya ya. Ya, ini sama-sama tulisannya sama ini. Ini musli.
kali ini muslimaini, kali ini muslimina. Berarti kalau yang musanna apa? Maftuhun ma qablaha wa maksurun ma ba'daha. Ya, itu kalau musanna, di fathah sebelumnya, di kasrah setelahnya. Kalau jamak mudzakkar salim, maksurun ma qablaha, maftuhun ma ba'daha. Itu bedanya gitu kalau dalam bahasa gitu. Kemarin kan sudah. Ya. Itu perbedaannya. Kemudian masil, berikan contoh lil musanna, untuk isim musanna al mahfud yang dikhafadkan bi salasati amsilatin, dengan 3 contoh. Bebas. 2 murid. Talibaini, mahfud soalnya khafad. Talibaini. 2 dokter. Tabibaini. 2 insinyur. Muhandisaini. Itu. Wa mathil li jam'il mudzakkar mahfud bi salasati amsilah aidan. Dan berikan contoh untuk jamak mudzakkar salim yang dikhafadkan dengan 3 contoh juga. Nah, syaratnya kalau jamak mudzakkar salim itu harus yang berakal. Harus yang berakal. Berarti tadi yang nama-nama apa, profesi-profesi orang bisa. Berarti tadi apa aja? Dokter, tabib. Ini kan khafad. Tabibina, itu bisa. Jamak mudzakkar salim, meskipun pemakaiannya kalau di Drusulul kebanyakan apa? Jamak taksir. Atibau kan itu. Ya, tapi ini tidak masalah, kita jamak mudzakkar salim kan. Tabibina. Kemudian banyak murid tadi apa? Talibina. Insinyur, muhandisina. Nah. Kalau yang musanna tadi benda mati boleh tidak berakal, misalkan 2 rumah, baitaini, masjidaini. Tapi kalau jamak mudzakkar salim tidak boleh, baitina, masjidina, enggak boleh. Karena jamak mudzakkar salim syaratnya harus berakal. Insyaallah dah isa. Kemudian masilil asma'il khamsah, berikan contoh untuk asmaul khamsah bisalah satu amsilah dengan 3 contoh. Yakunul ismu fi kulli wahidin minha mahfudan. Ya. Berikan 3 contoh asmaul khamsah, ya, yang keberadaan isim tersebut di dalam salah satu dari ketiganya itu dikhafadkan. Ya, ini sama intinya, asmaul khamsah 3 dikhafadkan. Berarti apa? Asmaul khamsah apa saja menurut saya? Aku, abu, aku, hamu, fu, zu, urutannya gitu. Nah, kalau khafad jadi apa? 5-5-nya sekalian. Abi, akhi, hami, fi, sama zi. Nah, selesai latihannya. Untuk latihan habis waktu. Apa? Ini berikutnya insyaallah di pertemuan yang datang kita lanjutkan niyabatul fathati, menggantikannya harokat fathah anil kasroti. Fathah menggantikan kasrah. Ya, kita baca sedikit judulnya. Jadi qala Imam Ajurrum rahimahullah taala wa amal fathatu fatakunu alamatan lil hafdhi fil ismil ladzi la yansarifu. Adapun fathah, maka keberadaan fathah tersebut adalah sebagai tanda untuk hafad pada isim yang tidak bertanwin. Ya, masih ingat contohnya apa? Contohnya isim yang tidak bertanwin, nama-nama biasanya gitu, nama perempuan. Aisyatu menjadi an Aisyata. Ya, Fatimatu an Fatimata itu. Ya, Tolhatu an Tolhata, Muawiyatu an Muawiyata. Ya, itu sedikit itu waqulu, dan penulis Tuhfatus Saniyah mengatakan rahimahullah taala lil fathati, nah, untuk tanda fathah maudhi'un wahidun, satu tempat. Ya, satu tempat saja. Ya, takunu fihi, nah, yang keberadaan dia itu di dalamnya adalah sebagai alamat tanda ala khafdil ismi, atas khafadnya isim.
Wahwa dan maudhi atau satu tempat itu adalah al-ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak bertanwin. Nah, berikutnya itu nanti di bawahnya, yang paragraf berikutnya nanti akan dijelaskan ada yang dengan dua ilah, ada yang dengan satu ilah. Ilah di sini nanti artinya sebab atau alasan. Nanti di al-ismul la yansarif itu ada kalimat ilah, itu artinya sebab. Jadi kenapa dia tidak bertanwin, apa ilahnya, apa sebabnya gitu. Kalau di sorof, ilah itu artinya huruf yang sakit, huruf yang berpenyakit. Itu kalau di sorof. Kalau di nahwu ini pembahasan al-ismul la yansarif, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bila ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan? Cukup ya, insyaallah. Kita ucapkan salat isya. Naktafi bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.